Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Alfianda El Mokodenseho yang akan memberikan berita-berita terpercaya dan teraktual. Infeksi virus Dengue tersebar di 128 negara dan penduduk berisiko mencapai 3,97 miliar orang di seluruh dunia. Estimasi kasus baru mencapai 390-400 juta per tahun dan 96 juta diantaranya muncul dengan berbagai variasi manifestasi keparahan penyakit. Sekitar 60% dari kasus baru di seluruh dunia tersebut diduga terjadi di Brazil. Beban penyakit ini 3 kali lebih tinggi daripada perkiraan WHO. Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Dan angka insidensi penyakit demam berdarah Dengue mencapai 1.000 penduduk. Telah dilaporkan dari seluruh provinsi dan lebih dari 80,4% kabupaten sampai kota telah dinyatakan sebagai daerah endemis. Kasus baru demam berdarah di Jawa Tengah mencapai 19.871 penderita dan menempati peringkat ketiga di Indonesia. Angka insidensi mencapai 1.000 penduduk dan angka kasus fatal 1,26%. Penyakit ini menimbulkan beban ganda bagi masyarakat. Pertama, obat dan vaksin antivirus masih dalam penelitian dan belum ada yang direkomendasikan. Kedua, penyembuhan penderita hingga tuntas tidak dapat menghentikan penularan selama virus Dengue masih beredar pada nyamuk vektor di lingkungan pemukiman. Sekitar 2,64% nyamuk Aedes aegypti mengandung virus Dengue dalam tubuhnya, terutama DEN3 genopti dan DEN4 genopti. Infeksi virus Dengue terjadi melalui mekanisme menghisap darah oleh nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor primer dan Aedes albopictus sebagai vektor sekunder. Indonesia berkisar antara 3-74% dan indeks Ovitrap lebih dari 40%. Indeks ini jauh di atas ambang batas penularan DBD yang ditetapkan Kementerian Kesehatan yaitu HL sebesar 5% atau angka bebas jentik 95% atau lebih. Penyebaran penyakit DBD bersifat multifaktor, antara lain perubahan iklim, evolusi virus, dan faktor sosial seperti urbanisasi, pertumbuhan penduduk, kegiatan ekonomis termasuk transportasi, perdagangan. Perubahan iklim yang ditandai dengan pemanasan global dan laju transportasi perdagangan mendukung penyebaran geografis vektor Dengue. Jalur transportasi memudahkan penyebaran vektor Dengue antar daerah. Peningkatan suhu udara minimum dan rata-rata terkait erat dengan transmisi Dengue dan berisiko 7 kali atau lebih terhadap peningkatan insiden. Situasi terkini populasi dan habitat vektor Dengue merupakan informasi penting dalam pengembangan strategi pencegahan Dengue. Strategi ini mengandalkan program pengendalian vektor yang difokuskan pada upaya reduksi sumber larva Aedes aegypti, penyemprotan insektisida secara reaktif, dan pemberantasan nyamuk dewasa. Pengendalian vektor bertujuan untuk menurunkan indeksitas populasi nyamuk Aedes aegypti sampai batas tertentu sehingga tidak memungkinkan untuk menularkan virus. Sayangnya, upaya ideal ini kurang diamati karena terhambat oleh pengetahuan yang rendah dan sikap masyarakat yang tidak mendukung hasil penelitian. Menunjukkan bahwa 34,8% warga masyarakat masih berpengetahuan rendah dan 46,7% memiliki sikap yang tidak mendukung terhadap upaya pemberantasan sarang nyamuk. Tindakan pengendalian vektor yang favorit dan diminati oleh masyarakat di daerah endemis DBD adalah metode kimiawi. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya, Alfianda El Mokodenseho, mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri.